Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al 'alaina fid din min haraj wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Fasalawatullah wa salamuhu ala rasulillah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara seiman seagama, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyatukan satu komitmen dalam batin kita, azam, janji dalam batin kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya jalan agar kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat adalah bergantung kepada kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan pernah kujadikan manusia, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Seandainya manusia tidak menyembah Allah, seandainya jin tidak menyembah Allah, maka sebenarnya Allah sudah tidak berkenan manusia dan jin itu hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar manusia itu bisa dekat dengan Allah, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un dawahir fi jismi bani Adam. Pada diri Bani Adam ada 4 mutiara yang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'un dawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang sengaja diberikan kepada manusia agar manusia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, al-aqlu. Manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, setiap Allah mengisahkan orang-orang yang berkhianat kepada Allah, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengakhiri dengan sebuah kalimat, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Afala ta'lamun, apakah engkau tidak mengerti? Afala tadzakkarun, apakah engkau tidak merenung? Dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal begitu tinggi. Mari kita coba melihat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, ini sebenarnya cukup kata Allah.
bagi orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka itu berpikir. Ulul albab itu adalah orang yang selalu berpikir. Makanya dijelaskan oleh Allah siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, ingat kepada Allah. Dapat jabatan, ingat bahwa itu datang dari Allah. Dapat rezeki, ingat bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang cuma-cuma. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, apabila Allah menghendaki pasti jadi. Jadi jabatan yang pernah kita dapat, rezeki yang pernah kita dapat, kebahagiaan yang pernah kita dapat, anak-anak kecil, malaikat kecil kita yang membuat kita bahagia itu, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan orang yang berpikir menggunakan akal kita. Orang yang tidak pernah berpikir tidak akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berpikir seandainya kelopak mata kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ke dokter, sudah berapa juta yang harus dikeluarkan. Seandainya mulut kita pada saat kita membukanya dan kemudian tidak bisa menutupnya lagi dan kita harus ke dokter dan dokter mengatakan itu stroke, sudah berapa yang harus kita bayar ke dokter. Ketika detak jantung kita tidak pernah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiba-tiba kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dianggapnya continuity, kebiasaan, sesuatu yang tidak perlu disyukuri. Pada seandainya Allah menghentikan sedikit saja jantung kita, maka kita akan meninggal dunia dan kita tidak pernah bersyukur karena tidak menggunakan akal kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berislam itu bercerdas. Berislam itu berpikir. Mengapa? Karena dari berpikir itu tiba-tiba orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang lahir dari pemikiran. Yang kedua kata Rasulullah, mutiara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-din, agama, kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan bahwa sesuatu datang dari Tuhan. Tiba-tiba dikisahkan ada seseorang yang sudah doktor, ilmunya begitu banyak, dia seorang liberal, tiba-tiba dilihat oleh ibunya tidak sholat, tidak berpuasa. Ibunya bertanya, kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau tidak berpuasa? Apa kata pemuda liberal yang begitu pintar ini? Saya tidak akan pernah sholat sebelum Allah menampakkan wujudnya kepada saya. Ibunya hanya bisa menangis. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya menyekolahkan anaknya tinggi agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terfikir dalam pikirannya bahwa ketika anaknya pintar, pandai dalam fisika, kimia, pandai dalam bidang keilmuan, dia pandai, tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya ingat kepada apa yang disampaikan oleh ustaz kampungnya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa ilmunya yang ditambah oleh Allah, wa lam yazdad hudan, tetapi Allah tidak menambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak akan tambah dekat kepada Allah, akan tetapi tambah jauh. Ibunya hanya bisa mengenang dan menangis datang kepada ustaz kampung, menceritakan bagaimana anaknya tidak mau sholat sampai dia menginginkan Allah menampakkan wujudnya kepada kita. Ustaz kampung itu datang ke rumahnya, kemudian bertemu dengan pemuda liberal itu. Pemuda liberal itu dengan sombongnya mengatakan, Anda sekolah di mana untuk menasihati saya? Saya tidak pernah sholat, sekolah di mana-mana, tapi saya pernah belajar Al-Quran dan cukuplah bagi saya mengenal Al-Quran. Baik, kalau itu silahkan jawab 3 pertanyaan saya, kemudian saya akan sholat. Apa pertanyaannya? Kata ustaz kampung itu, saya tidak pernah percaya takdir, karena menurut saya naik ke atas itu diangkat, turun ke bawah itu dijatuhkan, mendapatkan sesuatu karena berusaha. Saya tidak pernah percaya takdir. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan iblis dan dia dimasukkan ke neraka? Pada iblis itu dari api.
Bukankah Tuhan main-main? Karena ketika iblis masuk kepada api itu senyawa, dan iblis tidak akan pernah merasakan bagaimana panasnya api, sebab iblis itu dari api. Sang Ustaz cuma diam saja. Cuma 2 pertanyaan Anda? Tidak. Ada 3. Sebelum Anda bertanya, saya akan menjawabnya. Tiba-tiba Ustaz kampung itu datang ke depannya. Dengan kekuatan penuh dia menampar anak muda itu. Kemudian anak muda itu marah. Bagaimana Anda bisa menampar saya? Saya cuma bertanya tentang agama. Bukankah dalam agama Islam itu harus dipikir, menggunakan akal, harus logis? Benar. Saya menampar bukan karena marah. Ini jawaban dari pertanyaan Anda. Maksudnya, apakah Anda pernah berpikir yang Anda merencanakan bahwa ditampar oleh saya? Buktinya saat ini Anda ditampar oleh saya? Tidak, saya tidak pernah merencanakan itu. Saya cuma ingin bertanya. Itulah takdir. Walaupun Anda tidak merencanakan sesuatu karena Allah menghendakinya, maka takdir itu akan datang. Anda tidak pernah berusaha berbuat salah kepada saya juga tidak. Membuat saya marah juga tidak. Tapi ketika Allah mentakdirkan Anda ditampar hari ini, maka akan terjadilah. Pemuda liberal itu hanya nunduk. Lalu jawaban dari pertanyaan kedua, bagaimana iblis yang diciptakan oleh api kemudian dimasukkan ke neraka, bukankah dia juga tidak akan merasakan? Kemudian pemuda Ustadz kampung itu mengangkat tangannya. Anda tahu ini dari mana? Dari apa? Ya dari kulit. Pipimu dari apa? Ya dari kulit. Kemudian ketika menyentuh pipimu, sakit tidak? Sakit. Bukankah kulit bertemu kulit? Pemuda liberal itu hanya tersenyum sinis. Dia merasa kalah dari seorang ustadz kampung. Kalau Allah sudah menghendakinya, walaupun senyawa, walaupun sama, Anda merasakan itu sakit. Masih ada pertanyaan lagi, kata ustadz kampung. Iya, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menampakkan pada diri saya, maka saya akan sujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz kampung itu bertanya lagi, Anda merasakan sakit? Iya. Anda merasakan sakit? Iya. Yakin Anda merasakan sakit? Kata Ustadz itu. Iya. Anda pernah melihat wujud sakit? Apakah tampak di matamu wujud sakit? Apakah terbayang di depan matamu wujud sakit? Coba lukiskan, definisikan apa itu sakit. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tangan ustadz itu diambil dan dia salim kepada ustadz itu. Dia mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan tidak perlu bertemu dengan Tuhan. Untuk mengetahui kebaikan, hati kita yang akan merasakan kebaikan itu. Maka ad-din, agama, hadirin dirahmati oleh Allah, dirasakan. Ketika anak muda kita, kenapa kita sholat? Maka yang perlu kita akan sholatlah. Kamu akan merasakan bagaimana indahnya sholat itu. Sujudlah. Engkau akan mengatakan bagaimana rasanya ketenangan ketika kita sujud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha wal kullu kana al bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bi mislihi madada. Allah menuliskan dengan bahasa indah, innal ladzina amanu, sungguh orang yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, kemudian mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu mempertanyakan. Kanat lahum jannatul firdausi nuzulan, maka dia akan diposisikan bahagia. Jannah, surga itu definisinya adalah bahagia. Maka orang itu akan dibahagiakan.
Itulah sebabnya orang yang sering datang ke masjid, orang yang sujud, orang yang tiba-tiba rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tiba-tiba dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya tiba-tiba ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam ataka maqaman mahmuda. Mari kita analisa ayat yang keduanya tadi itu, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ini sholat tahajud yang dikerjakan tengah malam. Apa janji Allah? Sujudlah engkau tengah malam, sholat tahajudlah, asa ayyam ataka maqaman mahmuda, barangkali akan kuberi engkau kedudukan yang sangat tinggi. Datanglah untuk sholat tahajud, barangkali Allah akan memberikan sesuatu tempat yang tinggi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara yang ketiga, al-haya, rasa malu. Kenapa rasa malu dianggap mutiara? Karena ternyata rasa malu itu benteng orang tidak melakukan sebuah yang salah. Ayah tidak akan meninggalkan sholat subuh kalau malu kepada putranya. Seorang ibu tidak akan marah-marah kepada suaminya kalau malu kepada putra-putrinya. Seorang tetangga tidak akan membohongi tetangga yang lain kalau malu kepada orang lain. DPR tidak akan mengkhianati janjinya kalau malu sama konstituennya. Menteri, presiden, raja tidak akan mengingkari janjinya kalau punya rasa malu kepada rakyatnya. Mereka tidak akan korupsi kalau malu kepada orang yang memilihnya. Indah ketika Allah menyampaikan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Yang terakhir, mutiara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalus soleh, perbuatan yang baik. Apa perbuatan yang baik? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan pernah kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali untuk membahagiakan siapapun. Maka berislam ketika kita tersenyum kepada orang lain, buat orang lain bahagia. Berislam ketika ada orang kesusahan kemudian kita datang untuk memberikan sesuatu agar kesusahan itu hilang. Berislam ketika seorang anak melihat orang tuanya cuci mobil, diambil lapnya, kemudian dia ngelapih, membiarkan ayahnya melihat kita membuat sesuatu. Itulah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berislam adalah membahagiakan orang lain dan berislam adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.